hadapi esok pagi. Hai hai, apa kabar kawan? Siapa? Oke, baik adik-adik semua, hari ini kita akan masuk bernyanyi secara solo atau tunggal. Seperti apakah bernyanyi solo atau tunggal? Mari kita simak sama-sama ya adik-adik. Bernyanyi merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi siapa saja yang sedang bahagia, sedih, ataupun dalam keadaan yang tidak menentu. Karena dengan bernyanyi, hati menjadi terwakilkan lewat alunan musik dan lirik lagu yang indah. Bernyanyi solo atau tunggal merupakan penampilan menyanyi perseorangan dengan iringan musik ataupun tanpa iringan musik. Dengan kata lain, mendengarkan beberapa musik karaoke. Dalam bernyanyi secara tunggal atau solo, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu diantaranya yang pertama, mengatur pernafasan. Yang kedua, menentukan vokal yang tepat. Yang ketiga, fokus pada satu suara. Oke, baik, kita lanjutkan itu materi vokal. Di dalam materi vokal terdapat teknik-teknik dalam bernyanyi. Yang pertama itu teknik vokal. Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar, sehingga suara yang keluar tampak jelas, indah, merdu, dan nyaring. Ada perbedaan mendasar terhadap materi vokal yang dimiliki oleh dua orang yang berbeda, yaitu yang pertama, warna suara atau timbre. Timbre artinya itu bunyi atau suara satu siswa berbeda dengan siswa yang lainnya. Hal ini dikarenakan getaran yang dihasilkan bentuk masing-masing pita suaranya sangatlah berbeda. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa? Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa? Dan yang kedua, wilayah nada. Kemampuan seseorang dalam mencapai ketinggian dan rendahnya nada menyebabkan seseorang memiliki wilayah nada tertentu. Oke, baik adik-adik, di sini kita akan bahas atau kita akan kelompokkan wilayah nada sesuai dengan ambitusnya. Jadi adik-adik nanti bisa melihat atau mendengarkan bahwa kamu itu suaranya masuk kemana ya. Ada yang tinggi, rendah, atau sedang ya. Oke, jadi di sini ada dibagi menjadi 3 suara, yaitu suara anak-anak, wanita, dan pria. Di dalam suara tersebut ada juga terbagi lagi menjadi beberapa suara ya. Yang pertama kita bahas itu mengenai suara anak-anak, yaitu suara anak-anak yang kita dengarkan ada yang tinggi dan ada yang rendah ya. Jadi untuk biasanya suara wilayah nada anak-anak itu kita satukan saja menjadi 1 ya. Yang rendah itu diawali dari nada A sampai dengan D aksen ya. Sedangkan kalau misalnya yang tinggi itu merupakan C aksen sampai dengan ke F ya. Oke, coba kita dengarkan. Inilah merupakan suara anak-anak ya. Yang tinggi dan rendah sudah masuk ke dalam ya. Dari nada A sampai dengan ke nada D aksen ya. Ini ya. Itu merupakan suara anak-anak. Lalu yang kedua kita masuk ke suara wanita.
Suara wanita juga dibagi menjadi 3, ada sopran, mezzo-sopran, dan alto. Yang pertama kita bahas itu yang alto pertama ya, yang suara rendah wanita. Itu untuk wilayah nadanya dari nada F sampai dengan D aksen. Ya, hampir sama tadi dengan suara anak-anak. Sangat tinggi ya. Itu suara alto, suara rendah wanita. Lalu kita masuk mezzo sopran, suara sedang wanita. Dari nada A sampai dengan F aksen. Seperti itu. Suara saya tidak sanggup. Gitu ya. Lalu untuk sopran, suara tinggi wanita dari C aksen sampai dengan A aksen 2. Gitu. Itu merupakan suara sopran, suara tinggi wanita dari wilayah nada C aksen sampai dengan A aksen 2. Oke, kita lanjut ke suara pria. Ada terbagi 3 juga, itu suara tenor, bariton, dan bass ya. Tenor, bariton, dan bass. Yang pertama kita ambil dari suara bass, itu suara rendah pria, wilayah nadanya dari F sampai dengan D aksen. Ya, F sampai D aksen. Kalau misalnya perempuan tadi kan dari F sampai D aksen 2. Ini D aksennya 1. Itu merupakan suara bass pria. Lalu bariton dari A sampai dengan F aksen ya. Nih. Itu merupakan suara bariton pria. Oke, suara tinggi pria disebut dengan tenor, wilayah nadanya dari C sampai dengan A aksen 2. Wow, jauh ya. Suara tenor, suara tinggi pria. Jadi itulah merupakan wilayah nada sesuai dengan ambitusnya. Jadi adik-adik bisa nanti melihat suara kamu itu masuk di mana, apakah suara tinggi, rendah, atau sedang, apakah masuk ke suara wanita, pria, atau anak-anak. Oke? Oke, untuk wilayah nadanya bisa nanti dilihat di bawah kolom ini ya, supaya agak paham yang mana posisinya yang tadi yang saya tekan ya. Oke, baik. Untuk bernyanyi kita memerlukan unsur-unsur dalam teknik vokal ya, atau unsur-unsur dalam bernyanyi. Yang pertama itu adalah disebut dengan artikulasi. Merupakan cara pengucapan kata demi kata atau huruf demi huruf dengan jelas dan benar. Contoh, kita mengetahui bahwa abjad kan memiliki vokal A, I, U, E, O ya, vokalnya ya, A, I, U. Jadi pada saat mengucapkan kata demi kata, mulutnya itu harus terbuka. Contoh cara mengucapkan A berarti mulutnya terbuka. A, I juga ya. U dia membulat kecil. E, O
Seperti itu ya. Itu disebut dengan artikulasi. Pengucapan kata demi kata atau huruf harus jelas. Tidak hanya vokal a, i, u, i, o, tapi semua abjad atau huruf ya harus jelas ya pada saat bernyanyi. Lalu yang kedua mengenai pernapasan. Pernapasan itu untuk menghirup jumlah udara yang dikeluarkan kemudian dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Ya, jadi kalau misalnya kita bernyanyi kita harus tahu mengatur napas, jangan sampai tergesa-gesa pada saat bernyanyi. Gunakan pernapasan yang sangat baik, itu adalah pernapasan diafragma. Ya, jadi kita pada saat bernyanyi bisa menahan, bisa mengatur suara kita keras dan lembut dengan pernapasan diafragma. Jadi pernapasan diafragma itu sangat baik untuk bernyanyi. Berbeda dengan pernapasan perut dan pernapasan dada. Oke, baik, yang ketiga itu ada phrasing ya. Artinya potongan kalimat yang baik dan benar sehingga dapat dimengerti dengan mudah dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Jika ingin mendapatkan phrasing yang baik atau sebuah kalimat harus bisa dipahami oleh seorang penyanyi. Yang harus dipahami adalah tujuan atau pesan sebuah lagu serta dapat memahami bahwa susunan pada syair lagu adalah satu kesatuan yang utuh. Jadi bukan sembarangan kita untuk memenggal sebuah kalimat atau kata pada sebuah lagu. Maka kita dibutuhkan itu adalah phrasing ya. Oke, yang keempat atau selanjutnya itu ada sikap badan. Sikap badan kita pada saat bernyanyi artinya ketika posisi badan kita sedang bernyanyi bisa dengan berdiri maupun duduk. Yang penting saluran pernapasan kita tidak terganggu ya. Produksi suara seorang saat menyanyi sangatlah dipengaruhi oleh sikap badan. Tanpa terkecuali baik penyanyi solo atau penyanyi kelompok, sama halnya dalam bernyanyi, membaca puisi juga kurang lebih menggunakan sikap badan yang sama. Jadi mungkin adik-adik untuk bernyanyi itu tergantung dengan kamu cocoknya di mana sikap badan kamu bernyanyi. Tetapi kalau kita lihat seorang penyanyi itu pembawaannya pada saat bernyanyi itu posisinya agak tegap ya. Supaya pada saat bernyanyi itu suaranya lempang keluar. Jadi sikap badan itu mungkin lebih baik berdiri ataupun duduk tetapi badannya tegap. Ya. Oke, baik adik-adik, mungkin hanya itu saja materi kita, yang intinya bahwa kita harus mengetahui unsur-unsur dalam bernyanyi, yaitu ada artikulasi, phrasing, penapasan, dan sikap badan kita pada saat bernyanyi. Intinya bahwa kalau misalnya kita memiliki talenta bernyanyi, intinya kita sering berlatih dengan menerapkan 4 teknik dalam bernyanyi tadi ya. Ada artikulasi, ada menerapkan unsur-unsur teknik vokal tadi, ada artikulasi, pernapasan, phrasing, dan sikap badan ya. Jadi intinya bahwa kalau bernyanyi itu kita harus percaya diri, siap, lagu dihafalkan, ada dasarnya juga diketahui, maka akan lancar pada saat kita bernyanyi nantinya. Mungkin itu saja yang kita bahas materinya. Mungkin materi yang lain ada waktu yang lain akan kita bahas, termasuk juga resonansi suara, vibrato, improvisasi, intonasi, dan teknik pengembangan melodi lagu secara solo ataupun tunggal ya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya.